Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Masih baca kitab Riyadhus Shalihin Babul Muraqabah. Sekarang hadis yang ke-6 dan Babul Muraqabah. Nama di sini ini agak panjang ya. Saya baca aja dulu. Qala mu'allif rahimahullah, As-sadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna salasatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'ata al-abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu anni alladhi qadirani an-nasu famasahahu fadhhaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika qala al-ibil au qala al-baqar syakka ar-rawi fa utiya naqatan usyara fa qala barakallahu laka fiha fa ata al-aqra fa qala ayyu syai'in ahabbu ilaika qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani an-nasu famasahahu fadhaba anhu wa utiya sya'run hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilaika qala al-baqar fa utiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha fa atal a'ma fa qala ayyu syai'in ahabbu ilaika qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira an-nas famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu qala fa ayyul mali ahabbu ilaika qala al-ghanam fa utiya syatan walidan fantaja hadani wa walada hadha fa kana li hadha wadin minal ibili wa li hadha wadin minal baqar wa li hadha wadin minal ghanam. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin qad in qata'as biyal khibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi summa bika as'aluka billadhi a'taka al-launa al-hasana wal jildal hasana wal mala ba'iron ataballahu bihi fi safari faqala al huququ katsirah faqala kani a'ribuka alam takun abrasa yakdaruka annas faqiran fa'ataka Allah faqala innama waristu hadzal malak kabiran an kabilin faqala in kunta kadziban fi da'waka fasayyarakallahu ila ma kunta wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi faqala lahu misla ma qala li hadha wa radda alayhi misla ma radda hadha faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin wa ibnu sabil in qata'as bil khibalu fi safari wala balaghu liyal yawma illa billahi summa bika
as'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari faqala qad kuntu a'ma faradda ilayya basari faqut ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla faqala amsik malaka fa inama ubtulitum faqad radiya anka wa qad rudiya anka wa suhita ala sahibaika muttafaqun alaih wa naqatu al-asyara bi dhammil aini al-usyara bi dhammil aini wa fathi sin wa bil mad hiya al-hamil qauluhu untija wa fi riwayatin fa nataja maknahu tawalla nitajaha wa najis lin naqah kal qabila lil mar'ah wa qauluhu walada hadza wa bi tasdidil lam ay tawalla waladataha wa huwa bi makna untija bin naqah fal muwaddid wal nadij wal qabila bi maknan lakin hadza lil hayawan wa dzaka li ghairihi qauluhu in qata'at bil khibalu ay huwa bil kha'i al muhmalati wal bai muwahhada ay al asbab wa qauluhu la ajhaduka maknahu la asukku alaika fi raddi syai'in ta'khuduhu aw tatlubuhu min mali wa fi riwayatin Bukhari la ahmaduka ay bil kha mumala wal mim wa maknahu la ahmaduka bi tarki syai'in tahtaju ilai kama qalu laisa ala tulil hayati nadamun ay ala fawati tuliha. Nah, ini adalah kisah hadis yang panjang ini kisah tentang dari Bani Israel. Kisah dari Bani Israel. Nah, sebelum masuk ke dalam matanya kita perhatikan secara Utsaimin terkait dengan hadis ini. Qala Asy'ari rahimahullah yakni perkataan sabda Nabi salah satu min Bani Israel. yakni 3 orang dari Bani Israel. Atau sebelum itu supaya ada gambaran perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi SAW telah bersabda. Ini ada yang punya buku Riyadhus Shalihin? Enggak ada. Nah, ini kalau ada bagus ya, bawanya paling enggak matanya ya. Hadis yang ke-6 ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, yaitu Abros, wa Aqra, wa A'ma. Nanti ya orang yang berkulit belang, ada yang botak, ada yang buta. 3 orang ini. Allah ingin menguji mereka. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka ini datang kepada Al-Abros, orang yang belang. Lalu bertanya, apa yang kamu inginkan? Apa yang sangat kamu inginkan? Ahabu ilaika. Apa yang kamu sangat cintai? Karena dia itu belang, kulitnya dijauhi orang, dibuat olok-olokan orang, kulitnya belang. Qala launun hasan, ia mengatakan warna yang bagus, warna kulit yang bagus. Wa jildun hasanun, warna yang bagus, kemudian kulit yang bagus. Jadi supaya apa yang diolok-olokan oleh manusia itu hilang dariku. Aku enggak diolok-olok orang lagi. Lalu diusaplah oleh malaikat yang menjadi manusia itu, diusaplah dia. Maka hilanglah kejelekan yang ada pada kulitnya semuanya, hilang bersih. Kemudian dia diberi warna yang sangat bagus. Ini. Qala fa ayyul mali ahabu ilaik. Kemudian ditanya, harta apa yang kamu inginkan? Sudah sembuh diuji, harta apa yang kamu inginkan? Ia mengatakan unta. Atau ada mengatakan sapi. Ini perawi ragu, unta atau sapi. Lalu diberilah ia unta yang sudah siap beranak, bunting. Unta bunting ini gambaran di harta yang besar gitu kan, harta yang mewah. Lalu orang ini mendoakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi
Anda pada unta itu. Fa'atal akro, kemudian juga ia mendatangi orang yang akro. Akro tadi apa? Botak. Lalu ditanya, apa yang kamu sangat inginkan sekarang? Kan dia botak. Dia mengatakan rambut yang indah. Karena botak nggak ada rambutnya, rambut yang indah. Dan hilanglah sesuatu yang aku menjadi olok-olokan orang. Maka diusaplah ia, sehingga hilanglah darinya. Jadi apa? Maksudnya apa yang fadzaba anhu wa utiya sa'run famasahu wa fadzaba anhu. Kemudian utiya sa'run hasanan. Kemudian ia botaknya hilang, tumbuh rambut yang sangat bagus. Qala, lalu ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika? Harta apa yang sangat kamu inginkan, kamu cintai gitu? Sapi, sapi. Maka dia pun diberi seekor sapi yang bunting juga. Didoakan semoga Allah memberkahimu di dalam sapi tersebut. Kemudian ketika datang kepada orang yang buta, apa yang kamu ditanya juga, apa yang kamu inginkan, yang sangat kamu inginkan sekarang? Yang buta mengatakan, ayyarudallahu ilayya basori. Allah mengembalikan penglihatanku, aku bisa melihat, sehingga aku bisa melihat manusia. Maka diusaplah ia. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya, bisa melihat. Kemudian setelah itu ditanya lagi, harta apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan gonam, kambing, unta, sapi, kambing. Lalu dipilih ia seekor kambing. Akhirnya jadi kambing itu semuanya beranak pinak. Akhirnya yang ini memiliki satu lembah unta, yang kedua satu lembah sapi, yang ketiga satu lembah kambing. Banyak. Kemudian setelah itu ujiannya di sini. Datanglah ia, ini apa? Kepada al-abros tadi, kepada orang yang belang. Malaikat tadi datang lagi dalam bentuk yang orang yang asalnya belang, tapi kan sudah ganteng, sudah tampan, sudah kaya lagi. Dia datang dalam bentuknya dan hayatinya, maka keadaannya berwujud belang, ya, belang. Kemudian pokok seperti aslinya dia dulu, aslinya orang yang dia sebelum hilang belangnya itu. Ada seorang yang belang yang macam itu, malaikat berbentuk itu datang. Faqala, apa yang dikatakan oleh orang yang sudah kaya tadi? Rajulun miskin. Maksudnya nih seorang lagi yang miskin. Qad inqata'at. Faqala, dia mengatakan ada seorang laki-laki, aku ada seorang yang miskin. Qad inqata'at biya kibalu bisafari wala balaguli al-yauma illa billah. Aku kehabisan bekal. Intinya seorang yang miskin, kemudian perjalanan sangat panjang, aku nggak bisa melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian engkau, gitu kan. Aku minta kepadamu demi zat, melalui dengan zat yang telah memberimu warna yang bagus, warna kulit yang bagus, warna yang bagus, yang tampan, kemudian kulit yang bagus, dan juga harta, katanya. Aku minta ba'iron, aku minta cuma satu ekor unta saja. Unta kan ada buahnya, minta seekor unta saja yang bisa aku gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Dia mengatakan al-hukuku katsirah. Gak dikasih intinya. Ini banyak, ini sudah ini yang harus aku tunaikan banyak, ini gak dikasih. Faqala ka'anni a'ribuka. Maka orang tadi, malaikat tadi katakan, seakan kayak sepertinya aku kenal kamu deh. Aku kenal kamu deh. Bukankah kamu dulu orang yang belang? Orang yang belang, yang orang-orang menjauhi kamu, mengolok-olok kamu. Kemudian orang yang fakir, lalu Allah memberikan kamu semua ini. Dia enggak ngaku. Faqala innama waristu hadzal mal. Kemudian orang yang tadi, yang asalnya belang itu mengatakan, sesungguhnya aku mendapat warisan, harta ini warisanku.
dari nenek moyangku ini. Ini warisan dulu ini. Dari nenek moyangku. Maka malaikat tadi katakan, jika kamu dusta dalam omongan kamu itu, semoga Allah menjadikan kamu, mengembalikan kamu ke keadaanmu semula. Kemudian datang kepada orang kedua, yaitu yang buta. Sama intinya. Datang dalam bentuk buta. Keadaan buta. Jadi seperti lalu ia mengatakan kepadanya seperti apa yang dia katakan kepada orang yang pertama tadi. Sama, orang yang buta ini mengingkari, nggak ngasih, tambah ngomong kalau itu warisan gini-gini. Jadi ini sama. Maka sama, malaikat tadi yang berbentuk manusia buta itu mengatakan, jika kamu dusta, ngomong kamu nggak benar, maka semoga Allah menjadikan kamu, mengembalikan kamu kepada keadaanmu semula. Baru yang ketiga, yang buta. Datang kepada orang yang buta. Satu, dua, macam itu jawabannya. Kepada orang yang buta sekarang. Dia datang kepada orang buta. Di dalam bentuk dan keadaannya. Yaitu buta. Dia mengatakan, aku seorang yang miskin, ibnu sabil dalam perjalanan. Jadi bekalku habis dalam safarku. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Aku minta kepadamu demi zat yang, dengan atas nama zat yang telah mengembalikan penglihatanmu dulu, yaitu seekor kambing aja yang aku bisa gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Intinya semacam itu. Maka apa kata si buta yang asalnya buta ini, tapi sudah gak buta? Dia kemudian mengatakan, aku dulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Sadar dia, aku dulu juga kayak kamu, buta gini-gini. Fakut masita, sudah ambil sebutuhan kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Wadak masita, dari kambing yang banyak ini gak hanya cukup satu kambing. Kamu ambil seberapa butuhmu, tinggalkan seberapa maumu, katanya. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Maka demi Allah, la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Faqala amsik malaka. Setelah ditawari semacam itu, dia mengatakan, enggak, tahan hartamu. Sesungguhnya kalian itu diuji. Ini malaikat berbentuk manusia. Kalian diuji. Dan sungguh rudiya engkau. Kamu lulus dan kamu diridhoi, mendapat ridho. Dan kedua temanmu mendapat murka. Ini uji. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini isi dari hadis itu. Kemudian kita untuk menambah faedah, kita baca syarah dari Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan salah satu min Bani Israel. Nanti kan disebutkan ya, ada Nabi mengatakan ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Israel sekarang menjadi Bani Israel. Jadi Israel. Israel itu siapa Israel? Siapa? Anda tahu Israel artinya siapa Israel itu? Nunggu Israel. Israel itu adalah siapa? Ishak. Nabi Ishak. Lek Bani itu anak keturunan. Bani Israel anak keturunan Nabi Ishak. Jadi Israel adalah Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhu Ismail, saudaranya Nabi Ismail, yaitu Israel. Wa min dzurriyyati Israil, dan di antara anak cucu Israel adalah Musa, wa Harun, wa Isa, wa jami'u Bani Israel. Di antara anak cucu keturunan Nabi Ishak yaitu Israel adalah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Isa. Dan semua keturunan Israel. Kulluhum min dzurriyyati Ishak alaihi salatu wasallam. Semua itu dari anak keturunan Nabi Ishak alaihi salatu wasallam. Israel. Jadi kalau Bani Israel berarti Bani itu jamak dari Ibnun. Bani Israel berarti apa? Tadi anak
keturunan ini apa? Israil. Israil tadi siapa? Nabi Ishak. Nabi seputar Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Wa Ismail akhu Ishak. Nah, Ismail ini saudaranya Ishak. Fahum wal Arab abna'u ammin. Maka mereka dan orang-orang Arab berarti abna'u ammin. Berarti apa? Saudara sepupu ya kan? Paham? Jadi anak-anak pamannya. Maksudnya ya, Anda dengan anaknya paman. Berarti saudara apa? Sepupu kan? Wa qad ja'at akhbarun katsirun an Bani Israil. Telah banyak berita-berita datang tentang atau dari Bani Israil. Wahia salah satu aksam, dan berita-berita dari Bani Israil ada 3 macam. Al-awwal ini sudah pernah kita sampaikan. Yang pertama adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua apa yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga apa yang datang dari min akhbarihim wa an ulamaihim, dari ulama-ulama mereka. Adapun yang pertama dan kedua yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis yang sahih, maka fala sakka fi annahu haqqun, tidak diragukan lagi, maka itu adalah benar. Itu adalah benar. Wala sakka fi qabulihi, dan tidak diragukan lagi, itu harus diterima karena berdasarkan Al-Quran atau hadis yang sahih. Walaupun tentang ceritanya tentang Bani Israil. Seperti firman Allah Ta'ala, alam taro ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu melihat tentang malak, jadi sekelompok orang-orang yang membesar-membesar dari kalangan Bani Israil setelah Nabi Musa. Tatkala mereka mengatakan kepada seorang nabi, mereka utuslah kepada kami malikan, seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang kita bisa perang fi sabilillah. Kemudian wa minas sunnah, cerita tentang Bani Israil dari sunnah seperti di dalam hadis ini. Dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ini kan muttafaqun alaih, berarti Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Enggak boleh jadi kalau setelah mendengar berita begini, wah itu kan dongeng aja itu. Enggak benar itu begitu. Nah, benar ini hadisnya sahih. Wa amma ruwiya anhum an akhbarihim wa ulamaihim fa innahum yanqasimu ila salasati aqsam. Adapun berita-berita yang berasal dari mereka, dari ulama-ulama mereka, maka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syariat kita menyatakan itu batil, maka ini adalah batil, wajib untuk ditolak. Dan ini banyak yang terjadi di dalam apa yang dinukil dari Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran. Wa innahu yunqalu fi tafsir Qur'ani katsirun min al-akhbar al-israiliyat allati yashhadu asy'aru bi butlanihi. Karena banyak dinukil dalam tafsir Al-Quran, banyak dari berita-berita Israiliyat, dari Bani Israil, yang dinyatakan oleh syariat tentang kebatilannya. Sebagaimana kemarin, apa contohnya? Tentang apa? Berita Nabi Daud. Tahu kan Nabi Daud? Yang kemarin, nggak hadir Ustaz waktu itu. Kemarin apa ceritanya kemarin? Tentang ada 2 orang yang mengadu itu loh. Punya 99 kambing. Kemudian ini punya 1 kambing. Kambingku masa dipinta sekalian, kalah di dalam, pintar ngomong dia kalah. Nah, terus gimana ini? Nah, ini dipahami siapa? Ini istrinya 99, udah punya ini 99, ini punya istri 1, istrinya tentara. Nah, ini tujuan, ini dusta. Dianggap Nabi Daud sudah punya 99 istri, ada tentaranya yang
punya istrinya cantik kemudian disuruh perang biar mati nanti istrinya biar diambil. Enggak mungkin lah seorang nabi begitu. Dan ini berarti dusta. Jadi enggak bisa diterima. Walaupun disebutkan di dalam mungkin beberapa tafsir ada demikian, makanya harus ditolak. Jangan dibuat cerita. Terus sampaikan kepada murid-murid apa cerita gini. Akhirnya apa? Nah, sama saja menjelekkan Nabi Daud, masa seorang nabi begitu. Nah, mungkin enggak benar itu, berita itu enggak benar. Ini karena syariat menyatakan ini batil. Yang kedua adalah apa yang dinyatakan oleh syariat itu benar, maka itu diterima. Jadi bukan karena semata-mata dari pemberitaan atau berita dari pemberitaan Bani Israel, akan tetapi kenapa diterima? Karena syariat menyatakan, Al-Quran atau Sunnah menyatakan bahwasanya itu adalah benar. Paham? Jadi bukan semata-mata ini membenarkan Bani Israel, tapi karena ini syariat menyatakan itu benar, udah. Quran atau Sunnah menyatakan itu benar, maka ya kita harus diterima. Kita terima. Yang ketiga, yang tidak dinyatakan, tidak dibenarkan dan tidak didustakan di dalam syariat. Maka ini ya tawakuf. Tawakuf jadi berhenti, enggak usah tidak. Jadi mereka tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Kenapa? Kalau kita benarkan mereka, bisa jadi itu batil. Sehingga kita benarkan mereka dengan kebatilan. Kalau kita dustakan, bisa jadi itu benar. Berarti kita telah mengatakan mereka dusta padahal itu benar. Ya berarti yang selamat tawakuf, ya, tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Akan tetapi walakin ma'adzalika la kharuja min at-tahdits bihi fi ma yanfa'u fi targhibin aw tarhibin. Akan tetapi tidak mengapa untuk membicarakan hal itu dalam hal-hal yang bermanfaat, dalam memberikan targhib, motivasi atau tarhib, peringatan. Di sini Nabi alaihi wasallam dan kita sebutkan, di sini menyebutkan tadi bahwa ada 3 orang dari Bani Israil ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan luka atau dengan cacat atau dengan aib lah yang ada pada penyakit pada badannya atau penyakit yang ada pada badannya. Salah satunya dengan tadi apros, yaitu belang. Yang kedua adalah dengan botak, rambutnya tidak tumbuh. Yang ketiga adalah buta, dia bisa melihat. Tadi yang saya sebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala ini menguji seorang hamba ini dengan apa yang dia kehendaki. Dan ingat, kita semua itu diuji sebetulnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kan. Manusia itu diuji oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat di Tabarok itu, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta, zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Jadi diuji. Maka hidup ini tidak lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, diberi harta yang melimpah, rezeki gampang, setiap usaha lancar, itu ujian. Bagaimana di surat Al-Fajr, ya kan? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akrahu dan seterusnya. Diuji apa? Bersyukur apa enggak? Jadi diuji kesenangan, kenikmatan, semua lancar usahanya. Diuji bersyukur enggak? Gitu. Ingat enggak kembali kepada yang ngasih itu? Diuji enggak? Bersyukur apa enggak? Ada kali diuji dengan kesulitan-kesulitan, kekurangan, usaha gagal terus, kadang sakit. Diuji sabar apa tidak? Nah, terkadang orang merasa diuji itu kalau susah. Ya Mbak, kita itu lek sore ndonga sujute suwi, salate malam susah, mungkin banyak masalah. Tapi lek penak hidupe penak dengan kadang malam ya bablas tidur wis gak bangun, wis kaya gak butuh, njaluk apa nek semua keturutan. Ujian, diuji.
Bersyukur apa enggak kau diuji dengan enak? Yang susah. Jadi ini sabar apa enggak? Ya, sering kita itu kalau diuji dengan sakit, dengan apa, kok belum lancar usahanya, belum lancar, belum punya keturunan dan semisal doa terus gitu. Padahal semua itu ujian. Artinya setiap saat kita berdoa memang memohon pada Allah dan berdoa. Tapi itu ujian semuanya. Nah, itu semua. Perhatikan sini. Jadi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini diuji oleh Allah. Liyabluwahu hal yasbir aw yajjar atau yatajir atau yajjaru idza kana ibtalau bidzarra. Apakah dia sabar ataukah marah-marah apabila diuji dengan sesuatu yang musibah-musibah, dzarra, kekurangan, musibah dan semisalnya. Wa hal yashkuru aw yaqtur idza kana qad ibtalahu bisarra. Kemudian apakah dia itu termasuk orang yang bersyukur atau orang yang pelit ketika diuji dengan sarra, dengan kelapangan rezeki, dengan kemudahan-kemudahan, dengan diberi kelebihan, entah kelebihan fisik, entah kelebihan harta, kelebihan apa sih, kemudahan-kemudahan. Bersyukur apa pelit? Yaktur itu. Karena orang bersyukur nggak mungkin pelit. Aku bersyukur tapi kok pelit, jadi nggak syukur. Kalau bersyukur ya itu tadi kayak yang diuji dengan yang tadi, ya, yang buta dikasih kambing. Oh, itu semua minta Allah, aku tuh nggak punya apa-apa dikasih begini, sama butuh ya sekarang ambil terserah sampean, ambil aja lah. Dulu tapi kamu gimana? Sudah nggak apa-apa terserah. Kamu sisakan berapa, kamu butuh ambil berapa, ambil. Aku dulu juga nggak punya apa-apa. Maka terkadang orang yang berangkat dari nol. Tapi semua itu hidayah. Orang dari sengsara nol itu kadang melihat orang sengsara, ingat aku dulu yang menigusakan. Dia kasih gampang. Tapi orang nggak merasakan susah dan sengsara, kadang ya tadi tapi itu hidayah ya. Kadang pelit. Atau sebaliknya, aku hasil kerja kerasku kok. Aku dulu juga kayak kamu itu, tapi saya kerja keras, gini bisa begini. Nah, kamu kerja sendirilah sana. Nah, jadi ini ujian. Dan sekali lagi hidup ini ujian. Dan termasuk semua ujian ya, termasuk dengan harta tadi. Harta dengan keluarga Anda yang para suami diuji istrinya, dengan istri diuji suaminya, yang sudah punya anak diuji dengan anaknya, ujian semua. Benar. Bagaimana mensikapi sikap ketika diuji? Apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi atau belum? Gitu kan? Ada akhlasu aswaw ikhlas sesuai dengan sunnah. Dalam kondisi semuanya ini ujian. Termasuk di dalam berita ini ada tentang tadi. Baik. Ya, kita ada dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka dari seorang malaikat dan datang kepada mereka dan bertanya kepada mereka tentang atas bulan tadi, yaitu apa yang paling mereka sukai. Dimulai dengan abros, fabada bil abros, dimulai dengan orang yang belang. Malaikat itu mengatakan berwujud manusia, ya tadi ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai? Tadi qala launun hasanun wa jildun hasan wa yadhabu anni alladhi qadiruni annasu bihi. Ya tadi yaitu warna yang bagus, kulit yang bagus, dan penyakitku hilanglah, yang menjadi ojekan atau olok-olok manusia. Qala Sa'athimin li anna ahamma syai'in indal insani ayyakuna mu'afan bi mina ahad. Karena sesuatu yang paling penting bagi manusia ini selamat dari aib atau cacat atau celak. Ahad cacat atau penyakit. Wala siyama al ahad al makruhah indan nas. Lebih-lebih cacat yang tidak disukai oleh manusia, semacam tadi kulit yang belang dan semisalnya. Famasahahul malak, maka malaikat itu mengusapnya lalu sembuhlah ia dengan izin Allah. Dan hilanglah belangnya darinya. Lalu diberi
warna yang bagus dan kulit yang bagus. Kemudian pertanyaan lagi, harta apa yang kamu sukai? Ia menjawab dengan unta atau sapi, tapi zahirnya ini adalah unta. Karena di dalam kisah yang botak itu diberi sapi, maka ia diberi unta yang bunting. Faqala lahu, lalu didoakan juga oleh malaikat, barakallahu laka biha, semoga Allah memberkahi kamu dalam unta tersebut, dalam hartamu tersebut. Maka hilanglah kefakirannya, dia enggak fakir lagi, dia menjadi kaya. Demikian juga aib celah yang ada pada badannya, penyakitnya pun hilang. Dan malaikat itu mendoakan keberkahan, semoga Allah memberkahinya di dalam unta tersebut. Kemudian ya datang kepada orang yang tadi Aqra' yang buta juga mengatakan, apa yang kamu sukai? Rambut yang mengatakan rambut yang bagus dan hilang, sesuatu yang menjadikan aku diajak oleh manusia. Kemudian diusaplah ia, lalu diberi rambut yang bagus dan dikatakan kepadanya, harta apa yang kamu sukai? Ia menjawab sapi. Maka ia pun diberi sapi yang bunting juga dan didoakan oleh malaikat, semoga Allah memberkahi kamu. Ya, termasuk di dalam sapi tersebut. Adapun orang yang buta, maka malaikat itu datang kepadanya dalam bentuk manusia dan mengatakan, apa yang kamu sukai? Yaitu Allah mengembalikan penglihatanku dan aku bisa melihat kembali manusia. Fata'ammal qaulal a'ma, di sini ada pelajaran. Maka perhatikan ucapan si buta ini. Sesungguhnya ia tidak minta kecuali penglihatan yang bisa melihat orang, bisa melihat manusia. Itu aja. Adapun yang abros, yang belang dan yang buta, dia minta masing-masing minta apa? Membayangkan sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan. Lebih dari yang dibutuhkan. Dan abros mengatakan, karena orang yang abros ini, yang belang tadi mengatakan jildan hasanan, kulit yang indah, mulus, kulit yang halus mungkin. Walaunan hasanan, kulit yang mulus, yang bagus dan warna yang bagus. Sementara yang buta mengatakan apa? Sya'ron hasanan, enggak sekedar tumbuh rambut, pokoknya rambutnya bisa ngomapi. Rambut yang bagus. Tidak hanya sekedar kulit yang tidak belang atau rambut atau warna, tidak sebatas itu. Tapi membayangkan sesuatu yang lebih dari itu, yang paling lah kalau itu, lebih dari itu. Adapun yang buta, zuhud. Jadi tidaklah meminta kecuali sebatas penglihatan yang supaya bisa dia melihat orang, hanya itu. Nanti akan kita bahas insyaallah berikutnya, termasuk dengan harta. Satunya menjawab unta, satunya sapi mintanya, satunya cuman kambing aja. Jadi nanti insyaallah banyak faedah yang di sini. Semoga nanti kita bisa ambil, kita bisa melanjutkan kajian ini. Naktafi bihada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Dan ingat, semua kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa ditolong oleh Allah untuk bisa lulus di dalam ujian-ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.